Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama membedah sebuah konsep yang powerful banget, yaitu cetak biru untuk menciptakan pelayanan publik yang benar-benar unggul. Nah, alat kita ini sebenarnya udah nggak asing lagi, Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Tapi kita akan lihat gimana caranya SPM ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi sebuah strategi untuk memberikan dampak nyata ke masyarakat. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang jadi inti dari pengabdian kita sebagai ASN. Apakah kita benar-benar siap untuk merancang sebuah pelayanan yang, ya bukan cuma memenuhi standar, tapi benar-benar bisa bikin masyarakat puas dan merasa terbantu? Jawabannya ada di sini, di dalam kerangka SPM ini. Jadi, jangan anggap SPM ini sekedar tumpukan aturan yang kaku ya. Coba deh, lihat ini sebagai cetak biru Anda, sebuah panduan praktis untuk menjamin 3 hal penting, kualitas, efisiensi, dan yang paling utama, kepuasan masyarakat di setiap layanan yang kita berikan. Sama seperti membangun rumah, pelayanan publik yang hebat itu butuh fondasi yang kokoh banget. Yuk, sekarang kita bedah 5 fondasi wajib yang menjadi dasar dari setiap layanan prima. Anggap saja ini pilar-pilar yang nggak bisa ditawar sama sekali. Nah, ini dia kelima fondasinya. Prosedur yang jelas dan nggak berbelit-belit, waktu penyelesaian yang pasti, biaya yang transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi, produk layanan yang berkualitas, dan tentunya sarana yang memadai. Poin kuncinya di sini, dan ini yang sering kali kita lupa, kelimanya ini tuh satu sistem yang utuh. Coba bayangkan, kalau prosedurnya aja nggak jelas, pasti waktunya jadi molor kan? Kalau waktunya molor, bisa jadi ada biaya tambahan. Semuanya saling terkait. Oke, setelah kita punya fondasi yang kuat, sekarang saatnya kita pakai topi arsitek. Kita akan merancang alur kerja yang efisien. Kita akan ubah kelima fondasi tadi, dari yang tadinya cuma konsep di atas kertas, menjadi sebuah realita yang berjalan lancar. Dan alat utama kita sebagai arsitek adalah yang namanya Service Blueprint. Ini bukan sekedar diagram alur biasa loh, peta visual ini membantu kita melihat keseluruhan proses dari kacamata masyarakat. Kita bisa membedah mana yang namanya front stage, yaitu semua interaksi yang kelihatan langsung oleh masyarakat, dan mana yang backstage, semua proses pendukung di belakang layar yang nggak kelihatan tapi krusial. Prosesnya ada 3 langkah strategis. Pertama, kita petakan dulu blueprintnya untuk melihat gambaran besar. Kedua, kita dalami setiap detail prosesnya. Dan ketiga, ini yang paling seru, optimalisasi. Di tahap inilah kita benar-benar turun tangan. Kita mulai bertanya, di bagian mana nih yang sering jadi biang keladi keterlambatan? Proses mana yang sebenarnya bisa dipangkas? Di mana kita bisa selipkan teknologi biar lebih cepat? Disinilah efisiensi yang sesungguhnya diciptakan. Cetak biru sebagus apapun, kalau materialnya kurang pas, ya bangunannya nggak akan jadi kan? Nah, sekarang mari kita beralih untuk memastikan kita punya material atau sumber daya yang tepat untuk mewujudkan rancangan pelayanan kita. Di sini ada 2 sisi yang harus selalu kita seimbangkan. Di sisi kiri, kita daftar semua kebutuhan ideal kita. SDM yang kompeten, teknologi canggih, anggaran yang cukup. Ini adalah mimpi kita. Tapi kita juga harus realistis. Di sisi kanan, kita lihat kapasitas kita saat ini. Dengan sumber daya yang ada sekarang, berapa banyak sih yang realistis bisa kita kerjakan tanpa mengorbankan kualitas? Nah, menemukan titik temu antara kebutuhan ideal dan kapasitas nyata, inilah seninya. Bangunan yang baik juga harus tahan cuaca kan? Dalam pelayanan publik, cuaca ini bisa berupa berbagai macam resiko. Mari kita lihat cara mengantisipasi potensi masalah ini sebelum kejadian. Istilah kerennya, kita weatherproofing layanan kita, biar tahan banting. Setidaknya ada 4 kategori resiko utama yang harus selalu ada di radar kita. Ada resiko operasional, contohnya sistem tiba-tiba down pas lagi rame-ramenya. Lalu finansial, misalnya ada pemotongan anggaran mendadak. Ada juga resiko reputasi, wah ini bahaya, satu keluhan publik bisa viral kemana-mana. Dan terakhir resiko kepatuhan, misalnya ada perubahan regulasi. Mengidentifikasi ini dari awal adalah langkah pertama untuk mitigasi yang cerdas. Sekarang, coba kita berhenti sejenak dan berefleksi. Pikirkan tentang unit kerja Anda masing-masing. Dari daftar tadi, risiko mana sih yang paling sering muncul atau paling bikin khawatir? Dan yang lebih penting, apa langkah konkret yang bisa kita siapkan dari sekarang untuk mengantisipasinya? Ini latihan agar kita jadi proaktif, bukan lagi reaktif, alias jadi pemadam kebakaran.
Jadi, kita sudah membahas soal fondasi yang kokoh, cetak biru yang detail, material yang tepat, sampai perlindungan terhadap berbagai resiko. Semua ini menunjukkan satu hal yang luar biasa, Anda semua, rekan-rekan ASN, adalah arsitek sesungguhnya dari perubahan dan perbaikan layanan publik di Indonesia. Paparan ini mungkin berakhir, tapi pekerjaan kita justru baru dimulai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa atau mengapa, tapi sudah bergeser menjadi bagaimana dan kapan. Jadi, apa satu langkah paling awal yang akan Anda ambil untuk mulai membuat cetak biru pelayanan yang lebih baik di unit Anda? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing